Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Selamat datang di podcast Lensa Hukum Viktimologi. Tema hari ini kita mau ngebahas tentang kasus di Jawa Timur, Surabaya ya teman-teman. Saya di sini Melani Aulia dan teman saya. Halo, saya Krisna. Dan juga Halo, saya Sita. Oke, kita udah perkenalan ya. Kita mungkin bisa langsung aja ke Boleh. ininya, kronologi. Nah, jadi kawan-kawan, kasus pembunuhan sekaligus mutilasi ini terjadi di sebuah kamar kos yang berada di Surabaya. Kasus ini terjadi pada tanggal 31 Agustus 2025 kemarin, teman-teman. Berarti baru-baru ya? Baru-baru ini. Si kasus ini, pelaku ini ngelakuin pembunuhannya itu dengan cara menusuk bagian leher si korban, teman-teman. Nah, memang kenapa sih gitu kan sampai terjadi bisa penusukan di leher gitu? Nah, selidik dari lensa hukum yang kita cari nih ya, bahwa si pelaku ini merasa kesal, marah, emosi gitu kan. Ketika dia pulang kerja tengah malam, tidak dibukakan pintu oleh siapa? Oleh korban tadi, saudari Tiara Angelina gitu kan. Bayangin aja teman-teman, kalian kalau pulang kerja tengah malam, capek, waktu yang harusnya dipakai istirahat malah dipakai buat berantem gitu kan, ngedenger ocehan dari pasangan kalian misalkan. Otomatis kalian punya rasa emosi, hawa nafsu sekaligus amarah dong gitu kan. Mungkin apa yang dirasakan oleh pelaku atau tersangka Alfi di saat memang merasa kesal, kalian pun akan merasakan hal demikian gitu ketika memang berada di posisi kalian. Seperti itu teman-teman. Cuman yang menjadi salahnya dari saudara Alfi ini, tersangka ini, dia merespon hal tersebut dengan apa? Dengan tindakan kriminal gitu kan, dengan perbuatan yang melawan hukum. Apa ya tadi, pembunuhan itu. Dia dengan mungkin melampiaskan emosi, amarah dan hawa nafsunya, ya akhirnya dengan bisikan setan, mungkinnya setan-setan yang terkutuk tea gitunya, akhirnya ya dilakukanlah pembunuhan tersebut kayak gitu. Meledak ya emosinya. Meledak. Jadi kalau kata si Iting, meledak. Berarti sebelumnya si korban ini tuh kayak memicu emosi si pelaku. Betul. Tapi sebelumnya ada cekcok yang belum itu nih. Nah, itu yang jadi mungkin bahasa sekarang plot twist gitu ya teman-teman. Plot twist gitu. Nah, mungkin benar gitu, kalaupun memang si laki-laki ini sayang sebagai seorang laki-laki kepada pasangannya, ngapain sih dia harus ngelakuin hal demikian gitu kan? Apakah tidak bisa meredakan emosi atau dibicarakan dengan baik-baik gitu kan si hal tersebut gitu, cekcok ataupun konflik tersebut. Nah, selidik lagi nih, setelah kita telusuri bahwa bukan hanya itu, hal yang terjadi demikian akibat terjadinya pembunuhan itu bukan hanya Dikunci di luar. ya, bukan hanya terjadi pada saat itu saja gitu. Sebelumnya, beberapa waktu sebelumnya, si korban ini ternyata banyak menuntut perihal ekonomi kepada si tersangka. Perihal apa? Ya perihal dia kebutuhan pribadi si korban, kebutuhan sosial si korban, gaya hidup, ya. nah lifestyle lah mungkin ya. Jadi kan mungkin karena memang termakan oleh gadget dan digitalisasi mungkin si korban ini akhirnya menuntut si pelaku untuk memenuhi segala kebutuhannya, segala apapun yang diinginkannya, tanpa melihat bagaimana latar belakang dan pekerjaan si pelaku gitu. Dan ternyata pekerjaan si tersangka ini dibilang upah ataupun gajinya tidak terlalu konsisten gitu. Dia ditelusuri bekerja sebagai ojek online, teman-teman, dengan penghasilan yang mungkin bisa dikatakan cukup ataupun tidak seberapa. Dia dituntut untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi, gaya hidup, dan gaya sosial si korban. Nah, sampai akhirnya meledaklah emosi ataupun gejolak amarah yang memang sudah lama terpendam daripada si pelaku pada saat
kejadian malam tersebut gitu pada tanggal 31 Agustus itu gitu. Mungkin udah muak banget gitu kan. Dan yang paling gongnya nih teman-teman ya, yang paling gong banget. Ternyata mereka itu belum menikah dan tidak memiliki ikatan yang sah. Oh, berarti mereka tuh cuma pacaran tapi satu ruangan. Satu Itu. atap gitu. Jadi satu atap serumah tapi tidak ada kata sah. Itu Itu dia. biasa disebut apa teman-teman? Bahasa Gen Z-nya living together. Bahasa milenialnya apa? Apa? Kumpul kebo. Iya, betul. Nah, itu teman-teman yang paling gongnya itu ternyata memang kejadian ini sepasang kekasih ini mau dinyatakan belum sah, belum menikah, tetapi sudah satu atap, satu rumah gitu kan. Nah, ini yang patut diperhatikan gitu. Berarti agak miris ya pacaran zaman sekarang gitu. Betul, Nggak ada ikatan nikah tapi betul. ini terus mereka tuh ceweknya gitu, Iya. lebih ke ceweknya tuh menuntut ke cowoknya untuk segala Kebutuhan. padahal itu nggak ada ikatan pernikahan. Betul. Kan, nggak ada hak dan kewajiban si cewek dan si cowoknya. Betul. Gitu. Jadi memang ini termasuk ke dalam zina ya, masuk ke dalam lingkungan zina gitu. Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Quran lah, janganlah kamu mendekati zina gitu kan. Ya akhirnya memang betul daripada zina ini menimbulkan perbuatan-perbuatan atau kejadian-kejadian lain gitu kan yang di luar nalar. Nah, terus daripada setelah si pelaku membunuh ataupun menghilangkan nyawa si korban nih, yang paling gongnya banget ini, yang paling Oh, berarti ada gong kedua nih. ada gong kedua Banyak nih, gongnya selain ya. banyak gongnya ini. Yang paling gila gitu ya, yang paling gak punya otak, gak punya hati, lebih dari gak punya hati. Kayak bukan perlakuan manusia. Nah, kayak mungkin ya. bukan pelakuan manusia, bahkan hewan ataupun setan pun lebih gitu ya. Setelah dia membunuh si korban, si pelaku ini dibawa oleh dia ke lantai 1. Karena kejadian pembunuhan ataupun penusukan itu terjadi di lantai 2. Nah, setelah penghilangan nyawa si korban, bawalah si korban ke lantai 1, tepatnya ke kamar mandi. Apa yang terjadi di kamar mandi? Ternyata yang paling gila daripada orang gila gitu kan, yang paling psikopat daripada psikopat, si mayat ataupun si korban ini shit banget gitu kan, kayak wow gitu kan. Dengan cara apa dimutilasi? Dia dipotong-potong. Awalnya itu hanya puluhan bagian dari mulai kepala sampai ke bawah, anatomi tubuh semua dia potong gitu kan, sampai akhirnya terkuak bahwa yang sebenarnya itu terjadi ditemukan antara puluhan potongan dan ratusan potongan gitu kan, yang berarti bukan hanya dari luar sampai ke Dari organ-organ dalam gitu kan gila gitu, lebih gila daripada orang gila gitu kan. Sampai ratusan potongan Ya, ya, sampai baru ratusan potongan, entah tulang belulang, entah organ dalam, entah organ luar gitu kan. Gila. Kenapa sih si kasus ini bisa ketahuan? Nah, si pelaku ini ngebuang ataupun menyebar anggota tubuh daripada si korban ini, hasil potongan daripada mutilasi tersebut di daerah hutan Kecamatan Pacet, di hutan Pacet. Nah, pada saat itu ada warga yang memang akan menjalankan aktivitas kesehariannya, entah dengan bertani gitu kan, bertani ataupun sekedar melihat-lihat kebun. Nah, pada saat itu warga menemukan potongan kulit kepala dan telapak kaki, guys. Gila. Jadi di jalanan itu ada potongan Ya, kepala gitu. jadi potongan kaki sama kulit kepala gitu kan, rambut si korban. Sampai akhirnya warga yang geger gitu kan, warga yang kaget dan menelepon ataupun menghubungi polisi terdekat gitu. Ternyata setelah ditelusur, diidentifikasi, diotopsi bagian tubuh korban ini, akhirnya terkuak lah si tersangkanya ini ataupun si pelakunya ini pasangannya sendiri gitu. Seperti itu sih kalau kronologi singkat daripada kasus ini gitu kan, karena
kalau memang ingin kronologi yang lebih dalam, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya. Itu gambaran besar dan gambaran singkatnya saja. Oke, tapi di luar dari kelakuan si pelaku yang bejat ini ya, Ya, tadi kan disinggung soal living together kan. ya hidup tanpa Hmm. pernikahan gitu kan, Iya. hidup bersama tanpa nikah. Setahu aku nih, kalau di KUHP yang dulu itu kan itu nggak ada kan soal living together. Ya, belum diatur. Ada yang juga paling perzinahan. Ya, kayak gitu. perzinahan betul. Cuman undang-undang yang baru yang akan berlaku di beberapa hari kemudian, setelah hari ini ya, Ya, 2026 itu udah diberlakukan ya tentang living together. nah untuk undang-undang tentang hidup bersama tanpa pernikahan ataupun tanpa ikatan sah, nanti jikalau memang sudah disahkan dan sudah diberlakukan pada tanggal mungkin bulan Januari awal tahun 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 gitu kan, rancangan undang-undang KUHP yang baru, pada pasal 416 itu diatur tentang kumpul kebo ataupun ya hidup bersama tanpa ikatan yang sah. Nah, di situ diatur ketika memang seseorang ataupun warga negara yang memang melakukan hal tersebut, diam bersama ataupun satu atap satu rumah tanpa ikatan yang sah ataupun tanpa pernikahan, itu akan dipidana paling lama itu 6 bulan penjara. Karena apa gitu kan, dirasa sebetulnya di luar daripada tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, sebetulnya antara pelaku dan korban ini jika ditinjau dari segi hidup bersamanya itu tanpa ikatan yang sah, mereka sama-sama salah. Ya. Karena apa? Mereka menyeleweneng atau menyimpang daripada moral dan akidah gitu kan. Sebagai seorang yang beragama Islam, dengan mayoritas di negara kita itu agamanya Islam, dia menyimpang daripada agama gitu kan. Menurut saya pribadi, ketika memang ini diundangkan, rasanya memang mungkin salah satu rencana ataupun langkah pemerintah gitu kan, membina ataupun memperingati orang-orang ataupun pasangan-pasangan yang memang belum sah, belum menikah, yang tadinya hidup bersama, untuk kembali ke moral dan akidah gitu kan, kembali ke jalan yang memang benar, entah menurut agama ataupun menurut kehidupan sosial kayak gitu. Kalaupun dilihat dari kejadian ini, pelaku dan korban ini sebetulnya sama-sama salah. Karena apa? Mereka hidup bersama tanpa ikatan yang sah tadi gitu kan. Cuman pengadilan ataupun aparat penegak hukum di sini lebih menekankan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Apa ya tadi, pembunuhan itu yang notabene memberatkan si korban sampai kehilangan nyawa gitu kan. Bahkan sampai bisa-bisa dimutilasi. Jadi Kayak kalau gitu. misalnya ini kejadian di tahun 2026, ini si pelaku bisa double gak sih? Kayak living together. Betul, bisa. Ini bisa berlapis gitu kan, bisa berlapis, larinya bisa berlapis. Karena apa? Pembunuhan dengan tadi hidup bersama tanpa pernikahan itu gitu kan. Bisa jadi si pelaku ini dijerat dengan pasal yang berlapis gitu kan. Kalaupun mungkin sekarang pasal 338 ataupun 340 berlaku, mungkin di tahun depan 2026 pelaku bisa dijerat dengan pasal 340 atau 338 tentang pembunuhan ataupun pembunuhan berencana, dan pasal 416 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang hidup bersama tanpa pernikahan kayak gitu. Oke. Tadi udah dijelasin dari kronologi dan juga terungkapnya si pelaku ini gitu ya. Mungkin sekarang bisa ke bagian perspektif viktimologi gitu ya. Jadi munculnya si korban atau viktimisasi si korban ini gimana sih? Jadi dalam viktimologi itu ya, kita tuh nggak hanya berfokus ke aksi kriminalnya aja nih, tapi juga kita tuh harus tahu kenapa alasan seseorang menjadi korban itu bagaimana gitu kan. Nah, dalam kasus ini penyebab utamanya itu bukan karena korban mencari bahaya,
Jadi si korban juga Penyangka. nggak menyangka kalau dia akan kehilangan nyawanya pada saat itu juga. Dia nggak expect Iya, nggak expect gitu. Wah, Plot twist lah gitu, tiba-tiba diambil nyawanya gitu kan. Tapi penyebabnya itu karena korban dan pelaku itu mempunyai konflik individu gitu, mengenai hubungan asmara mereka. Iya, iya. Gitu kan, kayak gitu. Jadi si pelaku sama korban ini tuh udah menjalin hubungan nih selama 5 tahun lamanya gitu, dan mereka juga living together, Gong. tinggal bareng tanpa ada hubungan ini ya, Nikah. hubungan suami istri atau nikah, atau tadi yang udah dijelasin sama Krisna ya, kayak gitu. Zina, guys. Zina gitu kan, melanggar undang-undang yang akan berlaku juga kan nantinya, kayak gitu. Betul. Jadi dalam pandangan viktimisasinya itu, si Tiara atau si korban itu termasuk ke dalam victim of intimate partner violence gitu. Jadi victim of intimate partner violence itu artinya itu kayak korban kekerasan dari sebuah hubungan yang dekat gitu kan. Ya. Tadi kan victim of intimate partner violence gitu kan. Jadi si Tiara ini korban daripada orang terdekatnya gitu. Siapa ya si Alpi itu? Seorang kekasih gitu kan. Seseorang yang memang korban sayangi, yang korban cintai, bahkan korban jadikan sebagai imam Ya. meskipun belum sah gitu kan. Dengan segala tuntutan kebutuhan ekonomi ataupun apa. layaknya suami istri. Layaknya Ya. suami istri yang akhirnya segala pemicu emosional itu, tuntutan ataupun segala permintaan dari korban itu yang menimbulkan tadi pada akhirnya menimbulkan aksi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Ya. pembunuhan dan mutilasi tersebut. Jadi timbullah korban itu. Timbullah korban tersebut dari hubungan 5 tahun itu kan selama di kamar kos tanpa ikatan pernikahan, tanpa hubungan yang sah, dengan segala tuntutan, dengan segala permintaan yang diajukan bahkan diinginkan oleh korban kepada pelaku, sehingga menimbulkan faktor kelemahan mental ataupun mental health terhadap si pelaku. Akhirnya terjadilah aksi tindak pidana tersebut, itu kan perbuatan melawan hukum tersebut. Dan selidik punya selidik bahwa si pelaku ini ketika dilaksanakan identifikasi ataupun pengecekan kejiwaan gitu kan, memang terdapat beberapa rasa-rasa depresi gitu kan, Ya. keadaan-keadaan depresi akibat apa? Atau Tertekan, mungkin aja tekanan. dari sebelum-sebelumnya itu dia udah nahan amarah gitu Ya, ya. Dia bisa udah jadi. sabar, jadi meledak gitu. Meledak kayak gitu. Jadi ketika dia dicek kejiwaannya, pelaku tersebut memang terdapat depresi gitu kan, perasaan depresi, perasaan lelah ataupun perasaan marah gitu kan, entah tentang keluarga pribadinya, entah tentang kehidupan sosialnya, pekerjaan ataupun yang lainnya, dan belum hubungan dengan si korban ini gitu. Akhirnya semua meledak menjadi satu, ya timbullah aksi tersebut seperti itu. Oke, baik ya teman-teman. Tadi udah ya dijelasin kronologi semuanya, udah ya viktimisasi juga. Nah, kalau diklasifikasikan jenis korbannya, si korban ini masuknya kemana nih? Oke, jadi kalau misalkan kita klasifikasikan gitu kan sejenis korban ini tadi termasuk korban kekerasan dalam hubungan dekat gitu kan, victim of intimate partner violence. Nah, korban daripada hubungan terdekat gitu. Karena apa tadi itu ya gitu kan, hubungan 5 tahun bersama tanpa ikatan pernikahan yang menimbulkan banyak cekcok, konflik, Ya. pertengkaran gitu kan antara individu si pelaku dengan korban, sampai akhirnya terjadilah pembunuhan tersebut. Dan si korban ini termasuk ke dalam korban tindakan yang ekstrim gitu kan, tindakan kriminal yang ekstrim. Ekstrim di sini tuh maksudnya kayak gini. Ketika dia udah dibunuh, nah dia dimutilasi gitu kan. Jadi kalaupun misalkan berarti di sini ada perbuatan yang lain gitu kan, udah dibunuh terus dimutilasi gitu. Maksudnya ekstrim itu ya sampai
itu sampai beberapa ataupun berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus potongan gitu kan. Bisa disebutkan ekstrim itu ya karena perbuatan si pelaku memang dicap gila gitu. Dicap gila bahkan lebih-lebih daripada psikopat gitu. Entah apa yang dia pikirkan, entah apa yang terbenak dalam jiwa dia gitu kan. Sampai-sampai seperti itu meskipun dia didiagnosa mengalami depresi, mengalami tekanan mental gitu kan. Itu. Lalu yang ketiga, si korban ini menanggung akibat permanen gitu. Maksud menanggung akibat permanen ini si korban mengalami kehilangan nyawa gitu kan. Kehilangan nyawa entah memang untuk korban sendiri akibatnya dan untuk keluarga korban. Untuk korban mungkin akibat permanennya itu kehilangan nyawa dan untuk keluarganya mungkin entah permanen ataupun nanti temporari gitu ya, maksudnya akan berkala, akan pulih seperti biasa, namun menimbulkan trauma gitu. Menimbulkan sisi tekanan psikologis lah gitu kan. Entah ketakutan ataupun yang lainnya gitu. Dalam faktor sosial maupun individu. Nah itu jenis-jenis korbannya mungkin seperti itu. Teman-teman, maaf ya kita pindah tempat karena salah teknis, ada kesalahan teknik gitu. Perubahan teknis. Ya. Karena di luar lagi hujan gitu. Karena kita berada di posisi yang alam terbuka banget ya teman-teman. Jadi mohon maaf sekali lagi. Tapi tidak mengurangi rasa semangat kita dalam membahas terkait kasus yang viral dan berat ini. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman. Lanjut. Kalau dari penegakan hukumnya, si pelaku itu masuk ke pasal berapa sih? Jadi dalam kasus ini tuh pelaku itu tuh bisa dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 tentang pembunuhan biasa. Nah, jadi ancaman itu dapat berupa pidana seumur hidup bahkan pidana hukuman mati kayak gitu. Nah, jadi kenapa sih gitu kan si pelaku ini bisa dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 tentang pembunuhan biasa. Nah, karena si pasal 340 ini mengatur tentang pembunuhan berencana gitu kan yang mensyaratkan adanya niat membunuh yang disertai perencanaan gitu kan. Adanya tenggang waktu yang cukup antara niat dan pelaksanaan serta pelaksanaan yang dilakukan secara tenang dan sadar gitu. Nah, dalam kasus ini si pelaku dijerat dengan pasal 340 itu karena si pelaku terlihat tidak bertindak spontan gitu kan, tidak terlihat spontan semata gitu bertindaknya itu. Tapi ada proses sebelum pembunuhan terjadi gitu kan karena konflik. Nah, konflik yang tadi itu ya cekcok gitu kan, mencaci, memaki dari korban ke pelaku. Nah, adanya tenggang waktu gitu. Tenggang waktunya di mana? Ketika si korban setelah mencaci, memaki, bahkan cekcok di lantai 1, korban naiklah ke lantai 2 gitu kan untuk beristirahat ataupun untuk sekedar mungkin menenangkan diri lah karena sudah konflik dengan pelaku. Nah, si pelaku mungkin itu masih ada tenggang beberapa waktu gitu ya, beberapa menit ataupun beberapa jam. Si pelaku ke dapur gitu. Untuk apa ya? Mengambil pisau tadi gitu kan. Pisau lalu pelaku naiklah ke atas untuk membunuh si korban gitu. Bahkan setelah membunuh, si pelaku melakukan tindak pidana yang lain, yaitu tadi memutilasi gitu kan. Sudah dibunuh lalu dimutilasi. Nah, kenapa gitu bisa dijerat dengan pasal 338 juga? Nah, karena di persidangan ini terkait perencanaan ini memang dianggap berat dan sulit untuk dibuktikan gitu. Pembuktiannya yang memang dirasa rumit, sulit, bahkan berat gitu kan untuk benar-benar membuktikan adanya perencanaan gitu. Nah, makanya dari pihak jaksa menjatuhkan jeratan gitu kan, bukan hanya pasal 340 tapi pasal 338 karena sudah memenuhi gitu kan syarat tentang penghilangan nyawa seseorang secara dengan sengaja gitu. Bahkan tidak ada unsur perencanaan pun tetap gitu kan, yang namanya membunuh
tetap menghilangkan nyawa seseorang. Betul. Kayak gitu. Makanya ketika nanti memang dijatuhkan vonis terhadap si pelaku ataupun di proses pengadilan, ketika memang pengadilan tidak bisa membuktikan dari pasal 340 tentang pembunuhan berencana terkait bukti yang dirasa berat dan sulit untuk benar-benar dibuktikan, nah pengadilan tetap bisa menjatuhi si pelaku dengan pasal 338 dengan pembunuhan biasa yang sudah ada indikasi terkait penghilangan nyawa seseorang dengan sengaja. Seperti itu. Nah, kalau di Indonesia kan ada lembaga perlindungan saksi dan korban ya. Iya, ya. Nah, upaya dari si LPSK ini untuk kasus tersebut gitu, Ya, gimana? Padahal kan si korban juga udah meninggal. ya. Jadi mengenai lembaga perlindungan saksi dan korban ini gitu kan, sudah diatur memang di dalam regulasi hukum Indonesia gitu. Diaturnya di mana? Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang lembaga perlindungan saksi dan korban. Yang di mana mandat ataupun tugasnya itu memberikan dukungan hukum gitu kan kepada si korban. Nah, dikarenakan si korban dalam kasus ini kehilangan nyawanya ataupun dinyatakan sudah meninggal, nah LPSK ini diupayakan bisa memberikan dukungan hukum kepada siapa? Kepada keluarga korban. Nah, berupa apa memberikan dukungan hukum? Entah nanti di dalam persidangan ataupun di dalam proses rangkaian hukum yang berlaku gitu kan dari awal sampai akhir, dan memberikan dukungan hukum berupa pemberian informasi ataupun menerima informasi untuk keluarga korban dengan baik, dengan informatif dan dengan jelas gitu. Jadi tidak ada ketimpangan, tidak ada kesalahpahaman, dan tidak ada perbedaan pendapat antara LPSK, antara korban dan pihak pelaku. Nah, lalu tugas LPSK ini melindungi sisi psikologis daripada korban. Nah, dikarenakan tadi korban di dalam kasus ini sudah meninggal dan sudah tidak ada wujudnya di dunia, nah diupayakan LPSK pun menjaga, melindungi ataupun membina sisi psikologis daripada keluarga korban. Karena apa? Dirasa dalam kasus ini memang yang disebutkan ekstrim tuh ekstrim, teman-teman. Bahkan traumanya itu bukan hanya untuk keluarga saja gitu kan, bisa jadi untuk orang lain pun, untuk khalayak ramai pun ini bisa menjadi trust issue gitu kan, ataupun suatu apa ya hal ya ketakutan gitu kan terhadap sebuah hubungan asmara ataupun mempercayai seseorang gitu. Nah, di sini peran LPSK itu ya tadi memberikan perlindungan psikologis terhadap keluarga korban. Berupa apa? Ya berupa tadi pembinaan terhadap psikologisnya, terapi terhadap psikologis, ataupun pemberian apa ya pemberian sosial gitu kan, sosialisasi terhadap keluarga korban untuk tidak terus-terusan terjebak di dalam kejadian tersebut dan bisa menerima kejadian ini dengan lapang dada atas kehendak Tuhan ataupun kehendak alam semesta. Kayak gitu, teman-teman. Tapi dari informasi yang kita telusuri sampai saat ini, teman-teman, dari pihak keluarga korban belum ada pemberian ataupun pengajuan terhadap LPSK. Setelah kita telusuri, ya memang keluarga korban mungkin belum ada niatan tersendiri ataupun belum ada keinginan untuk merasa dilindungi ataupun merasa dijaga dari segi hukum gitu pun ataupun psikologis. Seperti itu, teman-teman. Jadi intinya untuk upaya LPSK terhadap korban ataupun keluarga korban, setelah kita telusuri, bahkan dari pihak korbannya pun belum ada pengajuan terhadap perlindungan kepada pihak LPSK, dan LPSK-nya pun mungkin belum memberikan interaksi secara proaktif terhadap keluarga korban. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat juga seru juga nih, teman-teman, kalau misalkan kita bikin film gitu kan. Kan kemarin sempat ada film Vina sebelum 7 hari gitu. Nah, sekarang juga kayaknya kalau misalkan nanti ada produser ataupun sutradara dari Indonesia yang mengangkat cerita ini gitu kan,
judulnya apa ya? Tiara sebelum 7 hari gitu. Nah, rangkaian apa aja sih gitu kan yang bisa terjadi sampai dimutilasi kayak gitu gitu. Ibaratnya jadi kasus ini tuh kayak udah media living together, ya maksudnya tadi kumpul kebo dikarenakan mungkin kerusakan moral dan apa ya, ya ketimpangan iman mungkinnya, sampai akhirnya bisa terjadi pembunuhan bahkan sampai dicincang-cincang gitu kan, sampai jadi Kayak daging kurban gitu. Ngeri juga sih. Tapi kalau dibuat film cukup ngeri juga Cukup ya. ngeri, cukup Kita kalau ngeri. yang nontonnya aduh. Ya saya rasa film di Indonesia harus pakai produser dari orang lain sih, karena emang editannya agak sedikit kurang sih. maaf. Di sini kan ada pihak yang dirugikan ya, Ya. yaitu korban maupun keluarga korban kan. Nah, mungkin ada restitusi atau kompensasi yang diberikan oleh pelaku ataupun negara gitu bagi keluarga korban atau korban gitu. Dari informasi yang telah kita telusuri itu belum ada informasi ya terkait keluarga korban telah menerima restitusi atau kompensasi dari pihak pelaku ataupun dari negara, itu belum ada ya. Oh, jadi Iya, belum ada. sampai saat ini belum ada. Karena kalau ditinjau dari segi restitusi gitu ya, restitusi itu harus melihat bagaimana latar belakang finansial ataupun ekonomi pelaku Ya. gitu. Tidak semata-mata ketika memang kita dirugikan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, kita bisa langsung serta-merta mengajukan restitusi kepada pelaku. Nah, kita pun harus melihat bagaimana kondisi ekonomi finansial si pelaku gitu kan, apakah memang mampu atau tidak gitu kan dia memberikan restitusi terkait tindak pidana yang dilakukan. Nah, selain daripada itu kita bisa mengajukan kompensasi ke negara gitu kan, karena kita merasa dirugikan secara sosial maupun psikologis gitu, entah individu ataupun kayak ramai lah gitu kan. Cuman biasanya kalau dari segi kompensasi sih yang berbau perdata ya. Jadi untuk tindak pidana seperti ini kiranya untuk kompensasi jarang sih, apalagi tentang pembunuhan. Iya. Seperti itu. Oke. Baik, mungkin ada penutup atau harapan dari kalian gitu? Dari aku mungkin ya, jadi dari pembahasan terkait kasus Tiara Angelina Saraswati ini gitu kan, pembunuhan dan sekaligus mutilasi ini mungkin menjadi tamparan keras sekaligus pembelajaran untuk kita semua gitu kan, sebagai umat manusia ataupun umat beragama yang memang memiliki moral, pikiran, hati serta perasaan gitu. Nah, dari kasus ini kita bisa melihat bahwa kejahatan ekstrim itu ataupun kejahatan yang memang terjadi itu sering lahir dari relasi ataupun hubungan personal yang tidak sehat gitu kan, entah dari pertemanan yang dirasa tidak sehat, hubungan asmara masa muda yang tidak sehat, ataupun bahkan rumah tangga yang tidak sehat gitu kan. Berbagai elemen kehidupan, berbagai kehidupan yang ada di dunia ini, jikalau memang dirasa tidak sehat, bisa memicu adanya tindak kejahatan dari pelaku ataupun pihak korban gitu kan. Dan dari kasus ini kita belajar bahwa viktimologi itu harus menjadi dasar kebijakan pidana gitu kan, bukan hanya penghukuman pelaku gitu. Jadi negara itu ataupun aparat penegak hukum itu tidak melulu fokus terhadap penghukuman pelaku gitu kan. Namun di sini harus melihat bagaimana korban diposisikan gitu. Korban pun harus memiliki hak dan kewajiban, entah korban itu memang masih ada di dunia ataupun memang sudah meninggal dengan mungkin tindak pidana yang berat, tetap viktimisasi di sini harus tetap ditegakkan gitu kan. Bagaimana si korban itu berada dalam posisi sebagai korban, tidak hanya pelaku yang berada di posisi sebagai pelaku gitu. Namun di sini korban pun harus tetap dipenuhi hak dan kewajibannya dan terus diawasi dalam setiap kehidupannya. Nah, dan yang terakhir gitu kan, dari kasus ini pun kita belajar bahwa negara perlu memperkuat perlindungan terhadap perempuan gitu, entah relasi formal ataupun relasi non formal, karena dirasa perempuan ini
termasuk golongan yang rentan terhadap kejahatan dan tindak pidana gitu. Sudah banyak dan sudah marak kasus-kasus tindak pidana yang diberikan kepada perempuan dan terjadi kepada perempuan. Entah mungkin kasus KDRT dalam rumah tangga, entah mungkin kasus pelecehan seksual, pencabulan untuk anak di bawah umur ataupun untuk perempuan yang sudah berumur gitu kan. Nah, seperti itu pelajaran dan kesimpulan yang dapat diambil dari kasus pembunuhan sekaligus mutilasi dari korban Tiara Angelina Saraswati oleh pelaku Alfi Maulana ini. Dan harapannya dari kasus ini dan terkait kasus ini adalah penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan dan berperspektif kepada korban gitu kan. Meskipun terkadang antara pihak korban dan pelaku ini sama-sama melakukan kesalahan, yaitu tadi satu atap, satu rumah tanpa pernikahan dan tanpa ikatan yang sah. Namun dikarenakan memang pelaku melakukan tindak pidana yang berat, yaitu penghilangan nyawa ataupun pembunuhan, nah di sini harus dilihat dan dikaji dari pandangan si korban gitu kan. Si pelaku sampai bisa bertindak seperti itu gitu. Lalu hak korban dan keluarga benar-benar dipenuhi, bukan hanya formalitas gitu. Ketika memang di sini keluarga korban ataupun korban merasa dirugikan secara permanen dan temporari, LPSK ataupun negara harus hadir memenuhi hak korban dan keluarga korban gitu kan, memberikan perlindungan, memberikan dukungan dan memberikan pengawasan terhadap kejadian yang terjadi kepada korban ataupun keluarga korban. Dan yang terakhir, saya harap sistem peradilan di Indonesia semakin humanis, tegas dan berkeadilan sosial gitu. Tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu kan. Karena dirasa pada saat ini hukum di Indonesia sedang tidak baik-baik saja gitu. Produk hukum yang ada di Indonesia adalah produk buatan politik, dan politik tersebut adalah politik yang tidak sehat gitu kan. Terlalu banyak orang-orang kapitalistik yang berkecimpung di dalam dunia hukum, dan terlalu banyak produk hukum yang dijadikan ladang kapitalisme dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekian, itu kesimpulan dan harapan yang saya berikan di dalam kasus ini. Oke, baik. Mungkin sebelum kita akhiri segmen ini ya teman-teman, ada sedikit pelajaran. Mungkin jangan terlalu percaya juga sama seseorang gitu. Meskipun kita udah deket, bahkan itu 5 tahun ya pacaran, 5 tahun pacaran kan nggak tahu kedepannya kayak gimana. Akhirnya kan si perempuan itu juga nggak akan expect gitu bahwa dia tuh bakal di namanya gitu. Terus juga catatan, mending nikah aja deh, gak usah living together gitu kalau ini mah. Memang dirasa pengen menjalin hubungan sama dia gitu. Tapi satu, nikah juga jangan buru-buru karena faktor perceraian didominasi di Indonesia itu dengan faktor ekonomi dan ketidaksiapan mental. Nah, seperti yang tadi mungkin itu juga gambaran mungkin ya, kayak apa ya, itu kan si cewek gak tahu, mungkin lebih ke menuntut gitu kan, menuntut banyak ke si cowok, cowoknya gak sanggup gitu. Nah itu akhirnya mati. Gitu. Banyak banget perceraian yang sekarang gara-gara ekonomi. Itu contohnya juga, tapi itu dalam pacaran dalam konteks haram dan tidak legal gitu kan, tidak sah. Itu mungkin podcast kali ini kita akhiri ya teman-teman. Makasih yang sudah nonton, dan makasih juga kepada Krisna dan Sri Pursita yang udah datang ke podcast ini. Ya, mungkin terima kasih ya teman-teman dari kita semua atas perhatian dan dukungan dari teman-teman semua. Apabila dari kita masih dirasa kurang dalam segi informasi, penyampaian ataupun pemaparan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kehilapan dan kesalahan kami. Kami mahasiswa dari STH Pasundan Sukabumi mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton kami. See you next time. Bye-bye.